Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah hazinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk pelajaran yang ke-314, yaitu uzlah dan lari dari fitnah. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, uzlah itu artinya mengasingkan diri. Ya, uzlah itu artinya mengasingkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengasingkan diri, menyelamatkan dirinya dari keburukan manusia. Mengasingkan diri, menyibukkan dirinya dengan beribadah, untuk menyibukkan dirinya sendiri untuk yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya di kehidupan dunia maupun di akhirat. Ketika manusia sudah banyak kerusakan, ketika sudah banyak fitnah, kemudian dia memilih untuk menyendiri, sibuk dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi sosialisasi dengan manusia. Kenapa? Karena manusia sudah mulai buruk di zaman fitnah luar biasa, dan dia termasuk orang yang tidak mudah untuk mempengaruhi orang, bahkan dia mudah cenderung untuk dipengaruhi. Maka ketika itu dia lebih baik berdiam diri di rumah, sibuk dengan urusannya, menata keluarga, memperbaiki diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan mengurangi bersosialisasi dengan manusia ketika itu. Ini namanya uzlah. Dan Nabi SAW juga pernah melakukan demikian. Ketika melihat kerusakan di orang-orang Quraisy, Nabi SAW beruzlah, berdiam diri, memikirkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Hira. Di Gunung Hira. Melihat kerusakan yang luar biasa di Mekah waktu itu, orang makan bangkai, ya, bahkan minum khamar, zina merajalela, riba di mana-mana, bahkan orang tawaf telanjang, dan seterusnya, banyak sekali. Makanya Nabi SAW memilih untuk mengasingkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Hira. Begitu juga kita ketika melihat fitnah luar biasa di tengah-tengah kita, sedangkan kita termasuk orang yang tidak mudah untuk mempengaruhi orang, bahkan kita cenderung mudah sekali dipengaruhi orang, maka lebih baik di rumah, sibuk dengan dirinya, melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sibuk mengurus rumah tangganya di rumah, dan juga tidak melupakan kewajiban dia untuk memberikan mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, dia tetap keluar mencari nafkah, cuma dia mengurangi gesekan-gesekan dengan manusia, sehingga yang bisa cenderung menimbulkan fitnah dan kerusakan untuk dirinya dan keluarganya. Maka kali ini kita akan bahas tentang masalah ini, ya. Bahwasanya dibolehkan hal tersebut jika emang dilihat manusia di sekitar dia sudah banyak kerusakan, dan waktu atau zaman ketika itu sudah mulai banyak fitnah menyebar merajalela, dan dia khawatir agamanya akan rusak. Dia khawatir agamanya akan futur, sehingga dia futur, atau mungkin
dikhawatirkan dirinya terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan atau perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat yang masih samar di tengah-tengah manusia. Nah, ketika dia khawatir terjatuh kepada hal-hal tersebut, dia lebih memilih untuk uzlah di rumahnya. Iya, dia sibuk untuk membina rumah tangganya dengan tidak mengenyampingkan, dengan tidak menghilangkan, tetap mencari nafkah untuk keluarganya. Ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab nomor 69. Ya, ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab nomor 69. Baik, kita akan bacakan beberapa dalil tentang masalah ini. Yang pertama dari Al-Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru, maka bersegeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka kembalilah semuanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan nida, panggilan, nidaun minallahi li ibadihi an yalja'u ilaihi. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, agar manusia bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kembali. Fafirru ilallah. Ya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Dalam ayat ini juga sebagai tanbih, sebagai peringatan bahwasanya di hadapan hamba itu ada iqab, ada azab, ada hukuman bagi siapa saja yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di hadapan mereka ada iqab, ada hukuman, ada azab. Dan juga bagi siapa saja yang mentaati dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di hadapan manusia ada apa? Ada ganjaran, ada reward, ada hadiah, ada balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat masuk surga, siapa saja yang melanggar maka akan dihukum di dalam neraka, wali azubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kenapa? Karena lafaz ini merupakan tahzir, peringatan agar kita semuanya meninggalkan semua yang bisa mengakibatkan kita terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Kalau emang ternyata di tengah-tengah kita masyarakatnya rusak, banyak fitnah, maka tinggalkan semuanya. Kita fokus pada diri kita sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk mendakwahkan mereka, sudah fokus untuk diri sendiri saja sudah. Karena kita nggak mampu untuk mengajak mereka. Kecuali kalau misalnya dia mampu untuk mengajak manusia, silakan keluar berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik, senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kita bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang taqi, yang bertakwa, yang senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya at-taqi atau at-taqwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa, al-ghani. Al-ghani yang kaya, maksudnya kaya hati,
Ya, qanaah maksudnya ya. Orang yang qanaah, orang yang ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, tidak banyak menuntut. Al-khafi, al-khafi itu artinya apa namanya? Dia sibuk dengan urusan dirinya, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Iya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, sendirinya juga banyak dosa, banyak kekurangan, tidak ngurusin kekurangan orang lain, tidak ngurusin masalah-masalah orang lain. Dia sibuk dengan kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Itu namanya al-khafi. Itu namanya al-khafi. Al-munqati ilal ibadah. Dia apa namanya? Fokus kepada ibadah dan fokus pada diri sendiri. Dia menyibukkan diri sendiri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngurusin orang lain, apalagi ngurusin kekurangan orang lain, apalagi gibah, apalagi iri, apalagi dengki. Hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya apa namanya? Tidak kotor dengan sesuatu yang bisa mengakibatkan timbul penyakit-penyakit hati. Dari sini kita bisa ambil faidah keutamaan yang namanya i'tizal. Keutamaan kita apa namanya? Menjauhi manusia ketika zaman fitnah, ketika khawatir dirinya terjerembab kepada fitnah dan kerusakan yang ada pada manusia, dia menyendiri di rumah, fokus beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menyampingkan, tetap mencari maisha, tetap mencari nafkah untuk keluarga, tetap keluar. Tapi dia meminimalisirkan gesekan-gesekan dengan manusia. Kenapa? Khawatir dia malah terkena dampaknya, terkena efeknya ketika banyak bersosialisasi dengan manusia. Dia tidak mampu untuk mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ya, makanya dia fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus memperbaiki dirinya sendiri karena dirinya juga banyak kekurangan. Ya. Dirinya juga bukan manusia yang sempurna. Banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Dia fokus untuk memperbaiki diri. Dari sini kita juga bisa ambil faidah itsbatu sifatil mahabbah lillah. Penetapan adanya sifat kecintaan bagi Allah. Allah mencintai hambanya. Hambanya yang bagaimana? Hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Hambanya yang bagaimana? Hambanya yang bertakwa. Allah mencintai hambanya. Hambanya yang bagaimana? Hamba yang al-ghani, ya, orang yang qanaah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang qanaah, tidak banyak menuntut, ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, dia juga tawadu, rendah hati, tidak sombong. Ya, Allah mencintai orang-orang yang tawadu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ya tidak mencintai orang-orang yang sombong, lagi angkuh dan membanggakan diri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Hamba yang bagaimana tadi? Hamba yang taat, hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa qanaah, hamba yang tawadu, tidak sombong dan seterusnya ya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bayanus sifat allati tujabu mahabbatullah li ibadihi. Ada beberapa sifat yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ada beberapa sifat yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Di antaranya adalah takwa. Ya. Dan kita sering bahas tentang masalah takwa. Takwa itu artinya kata seorang tabi'in yang bernama Habib, ya, Talq bin Habib rahimahullah taala, at-taqwa an taf'ala awamirallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu namanya takwa. Kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kita melakukan ketaatan? Karena kita berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarju sawaballah, karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap ada reward, ya.
ganjaran hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan maksiat juga berdasarkan cahaya dari Allah, ada tuntunannya. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Takhafu iqaballah, karena kita takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah tawadu, sifat rendah hati. Iya, tidak sombong. Tadi sudah disinggung. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang ghani. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang tawadu, ya qanaah dan dan al-khafi. Al-khafi itu tadi disebutkan dia sibuk dengan urusan agamanya, tidak mengurusi kekurangan orang lain, ya uzlah lah maknanya seperti itu. Dia sibuk memperbaiki diri sendiri. Sibuk memperbaiki diri sendiri, sibuk dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sifat yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah ridho. Ridho bima qassamallahu. Ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan sekian, maka alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak menuntut, tidak banyak angan-angan. Saya ingin begini, ingin begitu. Banyak angan-angan, banyak harapan, banyak keinginan, tapi umurnya tidak kesampaian. Yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini yang kita bisa ambil adalah hakikat kaya. Al-ghina laisa bikasratil arad wal mal wa innama ghina nafs. Ini pernah kita sering singgung ya, bahwasanya hakikat kaya itu bukan banyak harta, bukan. Tapi hakikat kaya itu adalah ya kaya hati. Dia qanaah. Dia menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, disertai dengan usaha, disertai dengan bekerja ya. Kemudian dalil yang ketiga itu dari hadis Nabi SAW, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala rajul, ada seorang yang berkata, ayun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala summa man? Qala summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Wa fi riwayatin yattaqillaha wa yada'an nasa min syarrihi, muttafaqun alaihi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, manusia yang paling afdal itu seperti apa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah." Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Ya. Seorang yang paling utama adalah orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Ingat bahwasanya jihad zaman sekarang bukan dengan pedang, bukan dengan senapan, ya, tapi dengan qalam, dengan pena, dengan tulisan, ya. Dengan belajar agama. Antum belajar agama dengan baik dan benar, tekun di situ sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang yang mungkin, yang kuat, ya, kokoh ilmunya. Itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang, ya. Zaman sekarang jihad di zaman sekarang adalah dengan pena, dengan tulisan, dengan penjelasan, sehingga orang-orang kembali kepada Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu jihad pada zaman sekarang. Tapi nanti akan terjadi lagi jihad dengan senjata, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Nanti akan kembali seperti zaman dulu. Nggak ada lagi tuh bom nuklir, nggak ada lagi senapan, nggak ada lagi tembakan, nggak ada lagi bom, nggak ada. Iya, semuanya kembali seperti semula. Ya, dengan kuda, dengan panah, dengan pedang, dengan tombak dan seterusnya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Kemudian orang yang paling utama adalah
orang yang Mu'tazil, orang yang mengasingkan dirinya di sebuah lembah. Syi'ab itu sebuah jalan di antara gunung-gunung, itu nama Syi'ab. Ngapain dia di situ? Ya'budu rabbahu. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengasingkan dirinya ketika melihat ada kerusakan di masyarakat, di manusia. Dia nggak bisa merubahnya. Akhirnya dia mengasingkan diri. Sudah sibuk di lembah, di gunung, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan, yattaqillaha. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yada'an nasa min syarrihi. Dan meninggalkan manusia karena keburukan manusia. Dia nggak bisa merubahnya, nggak punya kekuatan. Dia bukan siapa-siapa. Dia juga bukan presiden, bukan kepala negara, bukan raja, bukan perdana menteri, bukan. Dia rakyat biasa. Nggak bisa merubah dengan kekuatan. Dan dia juga bukan ulama. Dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang yang memiliki pengaruh besar di mata masyarakat. Bukan. Dia rakyat biasa. Dia khawatir agamanya akan rusak. Dia khawatir jiwanya juga akan rusak. Dia khawatir dia akan futur. Dia khawatir dimasukkan ke dalam neraka karena pengaruh masyarakat yang sudah rusak. Sehingga dia mengasingkan diri. Wa yada'an nas min syarrihi. Dan meninggalkan manusia karena keburukan yang sudah dilakukan oleh manusia di zamannya di waktu itu. Maka orang ini adalah orang yang utama. Orang yang utama. Hadis ini riwayat Imam Bukhari di nomor 6 dan juga riwayat Imam Muslim di nomor 1888, di nomor 123, dan dalam riwayat yang lain disebutkan di nomor 1888. Kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Tentu saja yang pertama, dianjurkan kita bertanya. Kalau kita tidak tahu sesuatu, butuh penjelasan ustadz, butuh penjelasan orang yang berilmu, maka tanya. Seperti orang yang tadi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayunasi afdol, manusia yang paling utama itu seperti apa? Dia bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya dia ingin menjadi orang yang afdol itu. Nabi tunjukkan yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Yang kedua dia mengasingkan dirinya ketika melihat orang-orang sudah mulai rusak, dia untuk memperbaiki dirinya. Dari hadis ini juga dapat diambil faidah keutamaan jihad. Keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, ditinggalkan keluarganya untuk tujuan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, li'ila'i kalimatillah. Yang ketiga, mukhalatatun nas inda fasadihim muda'atun lirtikabil asam. Bercampur dengan manusia ketika banyak kerusakan di masyarakat, ini bisa mengakibatkan seseorang terjatuh kepada dosa. Kenapa? Karena dia bercampur dengan sesuatu yang buruk. Ya. Walaupun dia orang yang baik, tapi kalau tiap hari bersosialisasi, bercampur dengan orang-orang yang buruk, maka dia bisa tertarik. Ingat bahwasanya sahibun, teman itu bisa menarik. Bisa menarik ke arah yang positif, bisa menarik ke arah yang negatif, tergantung temannya. Kalau temannya baik, maka dia bisa tertarik kepada yang positif. Dia bisa menjadi baik juga. Kenapa? Teman-temannya baik. Tapi kalau teman-temannya buruk, masyarakatnya buruk, dia bisa terjatuh kepada keburukan secara tidak sadar, pelan-pelan, step by step, bertahap demi bertahap dia akan menjadi orang yang buruk, orang yang jelek, tanpa terasa. Ya, tanpa terasa. Ya, ini waki, ini terjadi. Ini terjadi. Kadang-kadang kita menyepelekan, nggak apa-apa, teman lama, sesekali lah reunian, ngumpul-ngumpul, akhirnya ya sekali, 2 kali, 3 kali, terus akhirnya dia pun ya menjadi orang yang seperti belum mengenal Islam. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu boleh bercampur, bersosialisasi dengan manusia kalau dia mampu mempengaruhi orang, mengajak kepada yang baik, boleh, silahkan. Ya, Islam tidak melarang hal itu. Silahkan sosialisasi pada manusia, tapi ingat jangan sampai kita yang terbawa kepada keburukan. Kalau bisa kita yang mempengaruhi, kita yang memberikan warna, kita yang membuat arus baru, jangan kita malah terbawa arus mereka sehingga terbuai dengan maksiat yang mereka tawarkan dan seterusnya. Waliyahzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah.
Yang terakhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 69. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatatabba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bininihi minal fitan." Hampir-hampir kata Nabi SAW, sebaik-baik harta seorang muslim adalah hewan gembalaannya kambing. Yang kambing itu dia gembalakan di gunung-gunung, di tempat-tempat mengalirnya air hujan, di lembah-lembah. Kenapa dia melakukan hal itu semua? Yafirru bidinihi minal fitan. Karena dia melarikan diri untuk menolong agamanya dari fitnah yang sudah tersebar di masyarakat ketika itu. Ya, dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya lari dari fitnah itu merupakan jalan orang yang beriman ketika mereka menginginkan agamanya tetap murni, agamanya tidak tercampur, agamanya tidak rusak. Bagaimana caranya supaya agamanya terjaga? Ya, kita berusaha untuk seperti itu. Terkadang ya kita malah mengikuti arus yang yang ada di masyarakat berupa keburukan dan seterusnya. Faedah yang kedua, khairu malil muslim. Sebaik-baik harta manusia seorang muslim adalah gonam, itu kambing yang dia gembalakan, hewan ternak yang dia rawat, sehingga itu bisa menjadi mata pencarian dia ya. Kemudian yang ketiga, al-uzlah rohatun min khulata isu. Nah, uzlah bisa menjadi sebuah alternatif solusi ketika banyaknya kerusakan yang ada di masyarakat. Ketika kita bercampur malah dengan manusia, kita malah rusak agama kita, maka lebih baik tinggalkan. Oleh karena itu, ya kalau orang yang khawatir dia tidak bisa menjaga agamanya dengan sosialisasi, dengan bercampur dengan masyarakat, maka lebih baik dia di rumah saja. Lebih baik di rumah saja, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Dan hadis ini juga mengandung dalailun nubuwah, yaitu bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW akan mengabarkan akan terjadi begini dan begitu, dan itu waqi. Karena Nabi SAW as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan, dan Nabi SAW tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi SAW tidak berkata sesuai dengan hawa nafsu, tetapi Nabi SAW berkata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita as-sabat di alam barzah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mendengarkan kajian ini, mendengarkan kajian ini sebagai jalan juga kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.